Setelah Sioyan berhasil menaklukkan 3.000 api pembakaran, lalu memurnikannya dan digabungkan dengan 2 api surgawi lainnya, itu berevolusi lagi menjadi 3.000 jantung teratai. Selain itu, Sioyan juga berhasil menerobos ke tingkat Dozong bintang 9 puncak, setengah langkah menuju Dozun. Sioyan kemudian menyerap api ungu kehitaman di wilayah bintang ke telapak tangannya. Sioyan memulai memurnikan dan memadatkannya menjadi manik petir api. Selang beberapa waktu, Sioyan tanpa mengenal lelah akhirnya berhasil membentuk 18 manik petir api. Berdasarkan tebakan Sioyan, manik petir api yang dibuat dengan 3.000 api pembakaran bisa meledakkan seorang elit Dozun ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Sioyan mengeluarkan kotak kayu menyimpan manik-manik petir api. Setelah itu, Sioyan memulihkan douchi-nya. Setengah jam kemudian, sebagian besar douchi di dalam tubuh telah pulih. Sioyan terkejut menemukan mantra api telah mencapai tingkat tinggi kelas D. Kemampuannya untuk menyerap dan memurnikan energi juga melonjak. Di masa lalu, Sioyan membutuhkan setengah hari untuk memulihkan douchi-nya. Namun dia hanya membutuhkan kurang dari 1 jam sekarang. Ini adalah bagian dari manfaat yang dibagikan oleh evolusi mantra api. Sioyan awalnya ingin membuat lebih banyak manik-manik petir api, tapi tidak ada lagi kekuatan dalam api ungu kehitaman yang tersisa. Jadi Sioyan terbang pergi ke pintu keluar spasial wilayah bintang. Di waktu yang sama, Sioyan sedang menyempurnakan manik-manik petir api. Dia tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan menara pil saat ini turun ke dalam situasi waspada. Semua orang jatuh pada kecemasan ekstrim karena melihat retakan ruang yang kuat tiba-tiba muncul di langit. Ada sedikit panas menyebar darinya, menyebabkan suhu panas di sekitar menara pil meningkat. Trio Xuan Conzi memberi perintah para ahli untuk bersiap membentuk formasi untuk melindungi kota pil suci. Setelah perintah itu, Xuan Conzi, Xuan Yi, dan Tian Lezi buru-buru membentuk segel untuk memperkuat pintu wilayah bintang. Xuan Conzi dan yang lainnya mengira akan terjadi ledakan yang akan menyapu seluruh kota pil suci. Sementara itu, Tian Hao gelisah dan bertanya, "Dokter peri kecil, apakah kita harus pergi?" Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya. "Aku ingin menunggunya. Masih tidak ada masalah dengan segel naga. Sioyan pasti seharusnya baik-baik saja. Tapi kenapa tidak ada kabar tentang dia setelah sekian lama?" Zian berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya saat dia melihat segel naga di tangannya. Di sisi lain, trio Xuan Conzi melepaskan seluruh kekuatan mereka. Ruang beriak mulai secara bertahap stabil. Namun sebelum mereka bisa menghela nafas lega, mereka tiba-tiba melihat ruang di pintu keluar wilayah bintang tiba-tiba berfluktuasi. Segera retakan besar perlahan muncul di depan ekspresi suram kelompok Xuan Conzi. Tiba-tiba, api ungu kehitaman yang mengerikan menyapu seperti badai. Semua orang di kota pil suci menjadi panik. Xuan Conzi langsung memberikan perintah pembentukan formasi. Segera para ahli menara pil serentak mengeluarkan seluruh douchi yang kuat. Pilar cahaya menerjang langit. Tepat ketika para ahli dari menara pil sedang bersiap untuk membentuk formasi gawat darurat, seseorang perlahan muncul di tengah api ungu kehitaman yang mengerikan. Trio Xuan Conzi dan kelompok dokter peri kecil langsung menegang melihatnya. Sementara api ungu kehitaman yang diluncurkan dari celah spasial seperti gunung berapi segera menjadi lambat dan ditarik kembali. Lautan api yang menyebabkan kota pil suci menjadi panik telah menghilang. Banyak mata tertegun menatap celah spasial di langit. Sioyan secara perlahan berjalan keluar. Itu adalah Sioyan. Dia masih hidup. Ya ampun, bagaimana mungkin?
Banyak orang tercengang melihatnya. Xiaoyan tersenyum pada wajah tercengang trio Suan Kongzi di langit dan memberi sapaan. "Xiaoyan, kamu benar-benar masih hidup." Wajah trio Suan Kongzi dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan, terutama wajah Suan Kongzi. Mereka juga sangat terkejut melihat aura Xiaoyan yang telah menaklukkan 3.000 api pembakaran yang keras kepala. Tian Hao juga tidak menyangka melihat kekuatan Xiaoyan telah mencapai Dozong bintang 9. Menurut tebakan Tian Hao, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, bahkan beberapa dari Daozun yang lebih lemah mungkin tidak akan menang melawannya. Tian Hao juga mengatakan orang yang paling mengkhawatirkannya adalah dokter peri kecil. Mendengar ini, mata Xiaoyan menatap dokter peri kecil yang lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Emosi yang rumit melonjak ke dalam hatinya saat ini. Bagaimanapun juga, dia telah mengikuti Xiaoyan dari Kekaisaran Chuyun, wilayah Black Corner, dan wilayah Dataran Tengah, memberikan bantuan besar. Melihat tatapan itu, dokter peri kecil dengan lembut berkata, "Semua orang mengkhawatirkanmu. Jangan melakukan hal berbahaya seperti itu di masa depan." Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Dia memberi hormat pada trio Suan Kongzi dan berkata, "Maaf telah menyebabkan masalah di Manarapil." Suan Kongzi melambaikan tangannya dan mengatakan itu tidak masalah. Selain itu, jika sesuatu terjadi padamu di wilayah Manarapil kami, Yao Chen pasti akan datang dan menemukan masalah saat dia melarikan diri di masa depan. Ekspresi dingin dan tegas melintas di matanya saat mendengar gurunya. Dia telah berhasil mendapatkan 3.000 api pembakaran. Sudah waktunya Xiaoyan untuk menyelamatkan gurunya dari tangan Aula Jiwa. Suan Yi berkata, "Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo masuk ke Manarapil. Kami juga telah memperoleh beberapa informasi tentang di mana Yao Chen ditahan saat kamu berada di wilayah Bintang." Kemudian Suan Kongzi berbicara dengan ekspresi muram di ruangan pertemuan pil. "Berdasarkan informasi yang kami peroleh, selama kamu menghilang setengah tahun, Aula Jiwa telah memindahkan Yao Chen dari kota Ming di wilayah barat." Mendengar ini, ekspresi Xiaoyan gelap dan tinjunya mengepal saat dia bertanya, "Kalau begitu, bolehkah aku tahu di mana Aula Jiwa memenjarakan guru?" "Ada beberapa petunjuk, tapi belum diverifikasi. Kami masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang tepat." Agar Xiaoyan tidak khawatir, Suan Kongzi juga berkata bahwa Yao Chen sangat berguna bagi Aula Jiwa, kecuali jika mereka tidak punya pilihan lain. Suan Kongzi juga memberitahu jika telah berhasil mendapatkan informasi, Manarapil tidak bisa memberikan bantuan, karena itu bisa membuat Aula Jiwa marah dan memicu perang besar. Xiaoyan secara alami mengerti dan merasa sudah cukup atas bantuan menemukan informasi Aula Jiwa memenjarakan gurunya. "Kamu bisa yakin tidak peduli apa, Aula Jiwa adalah musuh Manarapilku. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu." Suan Kongzi menjawab sambil merasa sedikit menyesal atas perkataannya tadi. Xiaoyan tersenyum dan sangat berterima kasih. Xiaoyan juga mengeluarkan sepotong batu giok yang diberikan Feng Xian. Sekarang saatnya memanggilnya dan mengumpulkan semua orang dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Xiaoyan akan menyerang ke tempat Yao Chen di penjara dan menyelamatkannya. Xiaoyan mengangkat kepalanya, niat membunuh terpancar untuk membalas rasa sakit yang diberikan Aula Jiwa kepada Yao Chen 1000 kali lipat. "Guru, santai, secepatnya murid akan dapat menyelamatkanmu." Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya dan batu giok hancur. Setelah mengobrol dengan 3 ketua asosiasi sedikit lebih lama, kelompok Xiaoyan akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kamar mereka.
Sioyan bertanya selama periode ini apa yang terjadi. Dokter peri kecil mengatakan, Ye Zong dan Ye Xilan dalam kekecewaan kembali ke kota Ye karena banyak masalah setelah menunggunya. Selain keduanya, Sakte Suangming datang mencari masalah karena Chen Xian dan dua penjaganya terbunuh di alam pil. Mereka meminta Sioyan bertanggung jawab. Tapi Chou Ying sebagai saksi mata memberitahu mereka Mugu yang telah membunuh Chen Xian dan dua pengawalnya. Akhirnya orang-orang Sakte Suangming terpaksa pergi. Namun jika mereka mengetahui bahwa kamu meninggalkan wilayah bintang dalam keadaan utuh, mereka pasti akan datang mencari masalah. Sioyan mengerutkan keningnya dengan sekelompok orang keras kepala ini. Namun bukan masalah, Sioyan hanya perlu memukuli mereka jika datang. Setelah itu Sioyan melihat aura kekuatan dokter peri kecil telah meningkat. Tian Hao mengatakan kekuatan dokter peri kecil telah mencapai Daozun bintang 3 puncak karena efek tubuh racun. Jika dibandingkan dengan kekuatan Tian Hao, dia hanya meningkatkan kekuatannya sedikit. Bagaimanapun juga, untuk meningkatkan kekuatan di setiap bintang dengan level Daozun sangat sulit, apalagi kembali kepada kekuatan di masa lalunya. Sioyan berkata pada Tian Hao agar tidak merendahkan dirinya sendiri. Untuk membantu Tian Hao secepatnya pulih pada kekuatan puncaknya, Sioyan akan memurnikan pil hijau jamur tingkat 8 untuk Tian Hao. Dengan pil obat ini, kekuatan Tian Hao bisa pulih sekitar Daozun bintang 3. Tian Hao secara alami senang dan berterima kasih atas bantuan besar ini. Sioyan berkata, setelah aku beristirahat beberapa hari lagi, aku akan mencoba membantu Tuan Yao memperbaiki pil hijau jamur sebelum menara pil berhasil mendapatkan informasi. Ini sudah sangat larut, kalian semua harus beristirahat lebih awal. Beritahu aku jika menara pil memiliki berita. Aku mungkin akan melakukan pelatihan tertutup selama beberapa hari. Dokter peri kecil dan dua lainnya mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya, lalu pergi. Setelah itu Sioyan duduk dan mengeluarkan gulungan. Itu berisi 3 bagian tersisa keterampilan segel dewa yang diberikan Sun Er padanya sebelum dia pergi. Keterampilan segel dewa dibagi menjadi 5 segel. Namun Sioyan hanya mempelajari 2 segel pertama. Di masa lalu, kekuatan dari 2 segel pertama sudah cukup baginya. Namun ketika para ahli yang berhubungan dengannya menjadi lebih kuat, segel gunung terbuka dan segel pembalik laut secara bertahap menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, sebelum dia melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Yao Lao, Sioyan perlu mempelajari keterampilan segel dewa yang tersisa. Pada saat itu, dia akan mendapatkan beberapa teknik tambahan. Sioyan membuka gulungan itu. Ada 3 catatan keterampilan: segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Dengan kekuatan Sioyan saat ini, itu lebih dari cukup baginya untuk berlatih segel tanah terbalik. Segel penguburan langit sedikit sulit untuk dilatih. Sementara untuk mempraktikkan segel dewa kuno terakhir, dia sangat tidak berdaya. Berdasarkan apa yang terekam di gulungan, jarang ada yang berhasil menguasai segel dewa kuno terakhir, bahkan di dalam klan Gu. Sioyan kemudian membentuk segel untuk memulai mempelajari keterampilan segel tanah terbalik dan segel penguburan langit. Di sisi lain, Chen Tiannan, pemimpin Sakte Suangming, sedang bersiap untuk membalaskan dendam putranya karena Chen Xian dipukuli sampai mati oleh Sioyan di alam pil. Meskipun Chen Tiannan telah diberitahukan bahwa Chen Xian mati di tangan Mugu, namun menurut Chen Tiannan, jika Sioyan tidak melukai Chen Xian secara serius, putranya pasti bisa lepas dari tangan Mugu. Untuk membunuh Sioyan, Chen Tiannan meminta bantuan Yin Chen.
Selama dia berhasil membunuh Xiaoyan, Sakte Suaming menjanjikan Yin Chen dukungan sebagai pemimpin saat pemilihan Sakte Langit yang mendalam. Kamu juga harus tahu, Yin Chen merupakan murid berbakat Sakte Langit yang mendalam dan dikenal Iblis Yi. Seperti julukannya, dia terkenal sadis dan jahat. Selain itu, dia juga mempelajari teknik Qi darah jahat, yang dimana untuk meningkatkan kekuatannya, dia harus memakan daging dan darah lawannya. Yi Chen memiliki afinitas darah dengan kekuatan Dozong bintang 9 puncak pada usia 30 tahun. 7 hari berlalu dengan cepat saat Xiaoyan berlatih keterampilan segel dewa. Selama periode waktu ini, Xiaoyan telah menggunakan segel tanah terbalik dan segel penguburan langit berkali-kali. Dia secara bertahap menjadi terbiasa dengan segel tanah terbalik, tapi untuk segel penguburan langit masih pendekatan. Berdasarkan kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum Xiaoyan menguasainya. Kemudian dokter peri kecil datang memberitahunya, Sakte Suaming datang untuk mengambil nyawa Xiaoyan untuk Chen Xian. Setelah itu Xiaoyan pergi menemui mereka. Di alun-alun Menara Pil banyak orang berkerumun melihat orang-orang Sakte Suaming. Mereka dipimpin Chen Tianan dan Yi Chen. Saat ini Qiuling berusaha melakukan mediasi perdamaian dengan Chen Tianan. Qiuling sudah mengatakan bahwa Mugu yang telah membunuh anaknya, tapi Chen Tianan sudah sangat marah. Dia yakin Xiaoyan penyebab anaknya mati, dan dengan tegas akan mengambil nyawa Xiaoyan agar anaknya di akhirat tenang. Setelah beberapa perdebatan, Yi Chen menyatakan di depan umum menantang Xiaoyan. Tepat pada saat ini, Xiaoyan datang dan langsung menerima tantangannya. Kemudian terjadilah pertarungan di antara keduanya. Dalam pertarungan ini, Yin Chen menggunakan seluruh kekuatannya. Dia melesat dan menyerang lebih dulu. Mata Xiaoyan dingin saat dia melihat pergerakannya dan mengayunkan tendangan bebas. Yin Chen dengan cepat merubah tangannya menjadi cakar. Itu diselimuti dauci merah memblokir tendangan Xiaoyan. Ekspresi ganas melintas di wajah Yin Chen saat dia melepaskan teknik melahap tangan mengubah tulang darah. Segera kekuatan hisap yang kuat muncul dari tangannya. Di bawah kekuatan hisap ini, darah di dalam tubuh Xiaoyan menjadi sedikit kacau. Xiaoyan langsung menyelimuti tubuhnya dengan 3000 api jantung teratai. Gelombang kabut putih tiba-tiba meletus, memukul mundur tangan Yin Chen. Yin Chen melihat telapak tangannya telah hangus hitam dan mengetahui ini adalah api surgawi. Yin Chen kemudian mengarahkan tangannya ke Xiaoyan, melepaskan teknik ledakan darah. Xiaoyan tiba-tiba merasakan perubahan darah di dalam tubuhnya. Api ungu coklat dengan cepat melonjak keluar dan menghilangkan jurus Yin Chen ini. Melihat itu tidak berpengaruh, Yin Chen membentuk segel, mengeluarkan keterampilan pengumpulan darah hebat. Gelombang dauci darah menyembur keluar menyelimuti tubuhnya. Xiaoyan sudah cukup sampai di sini. Tubuh Yin Chen melesat ke depan seperti kilat dan tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Tangannya berbentuk cakar darah tajam dengan cepat menyerang jantung Xiaoyan. Namun tiba-tiba Xiaoyan melepaskan aura Dozong bintang 9 yang langsung melonjak seperti gunung berapi. Tinju Xiaoyan diselimuti api ungu coklat menerjang dan bertabrakan keras dengan cakar Yin Chen. Yin Chen segera terpukul mundur sebelum menstabilkan tubuhnya.